Pemirsa, program makan bergizi gratis terus bermasalah. Di kawasan Ponorogo, Jawa Timur, makanan datang saat siswa sudah pulang sekolah. Akibatnya ratusan paket makanan dikembalikan. Inilah mobil pengantar MBG keluar dari gedung sekolah dasar Muhammadiyah Terpadu di Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan paket makanan dikembalikan sebab makanan datang saat siswa sudah pulang. Ada sekitar 900 paket makanan untuk semua siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena datang terlambat, hampir semua siswa sudah tidak ada di sekolah. Hanya ada beberapa siswa yang masih di sekolah guna kegiatan ekstrakurikuler. Sebagian siswa yang masih di sekolah makan, namun sebagian makanan sekitar 300 porsi dikembalikan. Ini itu yang paling parah itu yaitu untuk kelas 4, 5, 6 itu sampai jam 2 lebih 38. Padahal kita pulangnya itu kan jam 2 lebih 30. Sehingga ya anak-anak yang masih di sini yang bisa makan, selebihnya ya anak tidak pulang, nggak, artinya ya semua sisa langsung kita suruh membawa kembali. Atas kejadian ini, sekolah mengaku sangat kecewa, namun akan dikoordinasikan dengan SPPBG, penyedia MBG, dan orang tua siswa. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Viral di media sosial, potongan video menunjukkan ulat diduga menu makanan bergizi gratis di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Video yang viral di media sosial ini berdurasi 7 detik. Dalam rekaman tersebut terlihat menu MBG berisi nasi putih yang tercampur ulat. Diduga menu MBG yang tercampur ulat ini dibagikan untuk siswa SMK Yohanes 23 Maumere 25 September 2025. Salah satu siswa SMK Yohanes 23 Maumere pun membenarkan hal ini. Ia mengaku menemukan ulat di dalam menu MBG di kelasnya. Nah, tahu. Ada ulat kan di nasi? Ada. Ada ulat. Lauknya apa saja? Lauknya ada tahu, sayur, dengan telur. Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nangameting membantah adanya ulat hidup di dalam menu MBG untuk siswa SMK Yohanes 23 Maumere. Ulat hidup itu terdapat bihun, ada bihun. Jadi kemungkinan terkontaminasi sama makanan dari luar yang dibawa anak-anak. Untuk dapurnya saya sendiri, saya tidak membenarkan karena itu bukan menunya saya. Karena per hari ini. Tapi kalau untuk ulat mati tadi sekecil itu kemungkinan ya terjual mungkin dari sayur ya, mohon maaf kalau memang ada. Hingga kini Kepala SMK Yohanes 23 Maumere belum memberikan konfirmasi ke media dan tengah menggelar rapat dengan pihak penyedia MBG. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Keracunan massal siswa akibat MBG, pemerintah Kabupaten Bandung Barat hentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Pemerintah Kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lain yang ternyata juga belum bersertifikasi. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG. Yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Si 85 se-KBB Pak atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja Pak. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah aja? Semua. Jadi kita akan melakukan BGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan layak. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil Kepala BGN Jawa Barat pasca Kabupaten Bandung Barat tetapkan KLB. Pemprov Jawa Barat ingin menyelidiki kasus keracunan MBG di Jawa Barat. Satu persatu siswa SMA Negeri 1 Cihamplas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Para siswa ini disebut keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Puluhan pelajar masih terbaring lemas di RS Cililin karena masih merasakan pusing, mual, dan nyeri perut usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan dari sekolah. Terkait maraknya keracunan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil perwakilan dari BGN pada Senin. Hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG perwakilan wilayah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk membahas secara bersama-sama mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya higienis atau tidak, atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua, evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan. Apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak. Yang ketiga, evaluasi jam masak. Karena kan kalau dimasaknya jam 12, kemudian diantar ke siswanya jam 12 malam ya, diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan status kejadian luar biasa atau KLB akibat keracunan MBG dengan total korban lebih dari 1.000 pelajar di 3 kecamatan sejak hari Senin hingga hari ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kepolisian Resor Cimahi selidiki kasus makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Polisi ambil sampel dari para korban sebagai langkah penanganan keracunan. Polres Cimahi belum bisa memastikan penyebab keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa pelajar mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi terus menyelidiki dan mengambil sampel muntah siswa untuk mengetahui penyebab keracunan. Tak hanya itu, tim kesehatan dan puluhan anggota juga dikerahkan untuk membantu korban keracunan. Personil kita turunkan berjumlah sekitar 320 personil. Untuk tindakan yang kita lakukan, pertama kita sudah mengambil sampel, baik itu muntahan dari korban dan sisa makanan yang dimakan oleh korban. Itu sudah kita kirimkan ke Labkesda Jawa Barat Bandung dan di Puslapor Mabes Polri di Bogor. Keracunan MBG terjadi di 2 kecamatan, Cipongkor dan Cihamplas. Saat ini korban berjumlah 1.033 dan sudah mendapat perawatan di puskesmas serta rumah sakit yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi dan Kota Bandung. Korban yang berdatangan mengalami pusing, mual, sesak nafas usai menyantap MBG yang disiapkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cipongkor dan Kecamatan Cihamplas. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya perketat pengamanan dan juga pengawasan kualitas makanan. Hal ini dilakukan guna memastikan makan bergizi gratis tersaji dengan aman dan juga higienis bagi para penerima manfaat. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis, mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat
makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pablan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari. Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus keracunan masyarakat desak agar program makan bergizi gratis dievaluasi dan dihentikan sementara. Wakil Kepala BGN meminta maaf dan akan bentuk tim evaluasi. Kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Karena ratusan siswa alami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terkait maraknya keracunan ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan menghentikan sementara program MBG. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, berpandangan jangan sampai siswa jadi korban. Jangan sampai siswa menjadi korban dan kemudian target untuk membuat makanan bergizi kepada siswa tidak tercapai. Jangan sampai menjadi istilah makanan beracun gratis bagi siswa itu. Berdasarkan data, CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.226 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Wakil Kepala BGN Nanik SD yang meminta maaf dan mengaku akan membentuk tim selidiki penyebab keracunan. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk tingkatkan kesehatan dan gizi masyarakat. Program ini dimulai Januari 2025 dan dilaksanakan secara bertahap. Istana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Advianto mengatakan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, namun diperbaiki dan dievaluasi. Pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan. Dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita.